Oke guys, kembali lagi bersama saya Nasir Bangaur. Sebelah saya ada Sabo di channel kita Suta Suka Tampil. Kebetulan nih, sekarang kita kedatangan bintang tamu. Siapa namanya, Mbak? Halo, kenalin. Nama Mbak siapa maksudnya? Oh, Salma. Mbak Salma. Jadi Jadi guys, Salma ini tuh teman kita berdua. Ya. Ya. Kebetulan nih hari ini Salma mau ngapain, Bu? Kebetulan kan si Teteh Salma ini Iya. udah mengalami KKN juga sama kayak kita. Iya. Karena seangkatan. Jadi kita mau tahu nih, kan biasanya KKN itu Ada suka pasti ada ada nih pengalaman ya, cerita-cerita suka, duka horor dan atau apa pastinya. gitu kan. Nah, Ya, pasti. itu. cerita-cerita horornya. Nah, Iya. makanya kita invite si kakak ini ke sini. Buat Barangkali sharing-sharing gitu. ada cerita yang menarik buat di-share Iya. buat kalian. Buat teman-teman juga kalau misalnya ada cerita horor atau mistis pas KKN-nya kah ataukah di kesehariannya, bolehlah sharing-sharing di kolom komentarnya, jangan lupa ya. Baik, sekarang nih kita mau nanya ke Teteh Salma. Jadi Teteh Salma itu KKN dari mana? Jadi kebetulan gue kebagian di daerah Tasik. Oh, daerah saya berarti ya. Iya. Ya. Di sana terkenal daerah gerah ya. Lumayan panas sih waktu itu. Nah terus kebagian di suatu desa. Iya. Desanya namanya Ada satu misal desa lain. namanya. Ya Kita itulah panggil, pokoknya. kita sebut aja desa Nangning. Iya. Nangning. Desa Nangning. Iya. Terus jadilah kita KKN di sana Iya. bersama teman-teman Yang lainnya berapa Yang lainnya? anggotanya kalau boleh tahu berapa di sana? 11 orang. 11 orang. Iya. Oh, Lu juga cewek. 11 orang. Iya sama sih. Seberapa cowoknya 3 orang ya? Cowoknya 3 orang. 3 sama berarti ya. Kayak rata-rata Standar gitu ya. Rata-rata universitas segitu. kita segitu lah ya. Nah, jadi gimana nih cerita kakaknya awalnya? Nah, jadi Dari awal pemilihan poskonya gitu. nah, kita tuh waktu itu bingung gitu kan, milih antara dua posko. Yang satu posko itu dekat sama pusat pemerintahan. Ya. Tapi lumayan kecil gitu. Oh, poskonya sempit ya. Ya, lumayan sempit soalnya kita kan Apalagi 11 11 orang ya, 11 benar juga orang. ya. Nah, terus Cukup rasional. Nah, lah. tapi ada lagi posko yang agak ke atas gitu loh. Soalnya kan kalau desa udah agak ke dalam dikit, udah langsung jarang Rumah-rumah ya. pemukiman gitu kan, ya. Langsung banyak pepohonan gitu. Oh, jadi lebih adem lah ya. Lebih Buat adem, ukuran iya. Tasik di daerah dekat pohon ya adem lah kehitungnya. Iya, adem. Tapi di tengah-tengah pemukiman itu ya. Iya, di tengah Cuma pemukiman jauh dari sih. pemerintahan Cuman gitu ya, ya. dan emang kawasan situ lumayan sepi gitu. Nah, tapi yang di kawasan ini tuh poskonya tuh lumayan luas. Ya, Dan- cukup buat 11 orang Iya, gitu dan ya. nyaman lah ya kalau misalnya 11 orang tinggal Buat di situ. ya. Akhirnya kita pilih lah yang agak jauh itu, yang agak Harga ke juga dalam memadai lah ya. Iya. Harganya juga Mayoritas cocok. mahasiswa. Luasnya cocok, kita nyaman, ya udah akhirnya kita pilih itu posko yang di situ. Tanpa mikir aneh-aneh itu. Enggak Enggak belum mikir tuh pikiran Belum aneh. pikiran apa-apa Soalnya tuh. kan itu diceritain juga poskonya deket pohon-pohon, banyak pohon-pohon kan. Sementara yang kita tahu juga identiknya kan pohon-pohon Iya. dengan apa gitu. Iya. Enggak mikir ke sana tuh. Nah, Pas belum. awal. Belum. Soalnya kita kebetulan pas survei juga pas kesana tuh lagi panas banget, siang bolong gitu. Pas nyampe posko ngerasa adem gitu, enak nih buat ngadem kalau siang-siang. iya. Kita habis kegiatan capek-capek balik ke posko adem gitu Iya. kan enaknya. Belum Tengah kepikiran pemohonan gitu. juga kan ya, benar-benar. Cuman emang di sebelahnya itu masih ada tetangga gitu sih, cuman nggak seramai yang di itu yang posko satunya. Ya. Nah, awal dari adanya apa ya? Oh, mulai Gangguannya itu ya, kayak ceritanya kejadian. gimana? kejadiannya itu gimana tuh? Nah, kita dari pertama datang aja Iya. udah Oh, dari pertama datang tuh. dari pertama datang Langsung disambut ya. disambut lah istilahnya. Cuman karena kita nggak ada yang bisa lihat gitu kan. Nah, jadi kita tuh datang abis dari kampus langsung datang abis pelepasan ya namanya. Iya. Datang ke desa itu, desa Nangning itu. Ada yang diantar keluarga, ada yang diantar kakaknya dan lain-lain. Nah, gue diantar keluarga gue, ada juga teman sebagian yang nebeng kan ke mobil. Keluarga ya. Nah, terus ada juga temen gue yang dia tuh datangnya telat. Oh, iya. Terus diantar sama kakaknya. Ya. Sama kakaknya. Orang sana. Orang mana ya? Mayoritasnya orang mana tuh? Nah, Kalau boleh tahu. mayoritas kebetulan
orang Tasik sih. Oh iya, orang sana Kayak ya gitu. cuma Ya. 4 Warlock orang gitu lah ya. yang bukan Orang Yang luar. luarnya ya. cuman Tasiknya emang bukan di situ. Iya, iya, iya. Di Tasik bagian mana gitu. Nah emang dia tuh dari Tasik juga, cuman Tasiknya agak jauh sih dari tempat KKN itu. Oke. Jadi dia datangnya nggak bareng, belakangan gitu. Dia diantar kakaknya apa sepupunya gitu, lupa. Nah kebetulan si kakaknya ini dia baru dak indigo. Oh iya, ini home. Indihome. Kita bilangnya sini Indihome ya. Indihome, oke. Nah dia kebetulan Indihome. Terus pas nyampe ke posko nganterin temen gue itu, namanya Teh Mil. Nah dia tuh agak udah ngerasa aneh gitu. Oh, Sedangkan kita ya lempeng aja kan, Iya, nggak tahu cuek apa-apa. lah ya. Iya. Udah gitu udah aja diceritain lah sama kakaknya ke Teh Mil ini. Iya. Tapi dia masih keep sendiri gitu. Belum sharing ke yang lainnya Iya, gitu. belum berani. Baru Iya nyampe, kan? masa udah diceritain Tapi orang kadang ini? ada orang juga yang nggak mau takut sendiri ya. Iya. Sama istilahnya baru kenal lah gitu, udah istilahnya apa sih ini nakut-nakutin gitu. Iya. Ya mungkin dia mikirnya gitu. Iya. Jadi dia keep sendiri. Kita lempeng nggak tahu apa-apa. Jadi kayak beberapa hari tuh masih baik-baik saja kita. Padahal ada apa-apa. Iya, ternyata ada apa-apa gitu. Nah udah dari situ ada temen gue tuh yang lumayan apa ya, dia tuh sensitif cuma nggak bisa lihat, cuman Bisa dia ngerasain. doang kan? ngerasain. Dan kalau misalnya dia pergi ke suatu tempat apa gitu, tempatnya yang emang ada yang kayak gitu, selalu ada yang ngikutin dia tuh, selalu ada yang nempelin lah istilahnya. Ada yang ngejagain. Oh Bukan iya. ngejagain. Oh bukan, Ada- cuma ada nempel bedanya. gitu. Yang Ya. nempel emang Suka dominan. ada daya tariknya Iya, gitu ya. iya. Nah akhirnya dia tuh mungkin pas di hari itu dia udah ngerasa ada yang nempelin, terus diganggu-gangguin gitu kayak lagi tidur, ada yang nyakar kakinya, ada yang apa gitu. Asli Bu. Nyakar. Jail gitu iya. Nyakar. Tapi ada bekasnya. Ada. Sampai kontak fisik itu. Itu pas minggu keberapa tuh? Ke satu apa kedua gitu. Oh, awal-awal. Awal-awal iya. Udah cerita itu. Gue lupa. Minggu satu deh Iya, kayaknya, iya. minggu awal gitu ya. Masih baru gitu. Akhirnya dia udah mah dia orangnya penakut gitu kan. Iya. Langsung cerita gitu. Ih, guys, gue ini gitu kan cerita. Nah, akhirnya yang si Teh Mil ini baru dia berani ngomong. Soalnya udah ada kejadian Iya, baru kayak kan dia mungkin gak berani ngomong kalau Soalnya belum ada kejadian, malah jatuhnya takutnya malah Takutnya nakut-nakutin iya, kan. ngada-ngada Iya, atau ngada-ngada beneran. Jadi dia langsung, ih guys sebenarnya pas awal kita datang tuh gini. Itu Nah, posisi minggu pertama. iya minggu pertama. Bayangin kita sisa masih berapa puluh Iya. hari lagi, cuy. Kebetulan kita tuh kakek 40 hari ya. Iya, Ya Sama sekitar Nata. kisaran 4 mingguan lah. tapi Iya. kan. Nah, Teh Mil tuh cerita aja. Ternyata di posko kita nih agak kan nanjak gitu ya. Iya. Jalannya tuh naik gitu. Ini posko kita nih. Terus ke atas lagi tuh itu ada kayak kuburan. Tapi yang dikeramatin. Kuburan keramat gitu. Kalau Sunda mah sesepuh lah. Oh iya. Istilahnya yang dituakan gitu. Karuhunnya Ya, gitu. iya, yang dituakan di daerah itu gitu. Itu tuh kuburan sesepuh itu, sekumpulan sesepuh di situ pokoknya. Nah, pas kita pertama datang, mungkin mereka kayak kaget gitu ya. Kaget apa? Ada Apa nih tamu orang nih. asing Iya, gitu. bener. Banyakan tiba-tiba tinggal di pasti. sini gitu. Mereka tuh nyamperin kakaknya temen Oh yang tadi temen gue nganterin. itu yang Yang nganterin. awal, yang iya. Mungkin yang bisa lihat itu. ya mungkin dia ya ke siapa lagi yang bisa komunikasi, nggak ada lagi kan, cuma kakaknya itu yang Kebetulan kakaknya yang, bisa ini yang bisa penghubungnya lah komunikasi. gitu ya. Iya. Nah nggak tahu ngomong apa, Teh Mil tuh nggak bisa Ngejelasin secara ngejelasin rinci. gitu ya, cuman kan dia juga yang bisa dengar tuh cuma ucapan kakaknya doang. Intinya kakaknya tuh bilang gini, jangan diapa-apain katanya tuh. Nggak ada, ini anak-anak cuma ada kegiatan doang, jangan diapa-apain. Udah pokoknya berarti kan intinya si makhluk ini Nggak tadinya ini, mau ngapa-ngapain iya. kita kan, tadinya ada niat mau ngapa-ngapain kita, cuman karena sama kakaknya Teh Mil ini dilarang. dan dijelasin gitu, akhirnya mungkin nggak ngapa-ngapain. Nah udah aja, abis dari situ beberapa hari kemudian lagi kakaknya Teh Mil itu ngehubungin Teh Mil, katanya dia tuh mimpiin seseorang gitu di antara kita bersebelas. Iya. Mimpiin, aduh ini Kakaknya. kakaknya Teh Mil. Oh yang tadi yang tadi penghubungnya Iya, itu. yang tadi penghubungnya nyeritain katanya ada kepikiran satu orang gitu. Iya.
di antara kalian, katanya tuh. Oh siapa? Nggak tahu siapa namanya, cuman pokoknya pas yang pertama datang ke posko itu dia pakai baju hitam. Nah yang pakai baju hitam itu yang temen gue yang suka diikutin itu, yang ngalamin kejadian yang aneh. sering ketempelan. Iya, yang tadi yang kejadian. Nah akhirnya di situ aja baru oh anjir pantesan, kata temen gue namanya Nurul, kata si Nurul, pantesan anjir gue Iya, digangguin, keganggu gitu ya. dijailin segala macam. Kayak gitu. Udah aja di situ kita udah aja langsung mikir kayak anjir berarti ada apa-apa nih di posko. Mungkin karena udah Terlanjur. negatif Oh, duluan iya. kan, jadi kesananya tuh ada lagi kejadian. Tapi di sana pas awal kejadian itu gak ada niatan buat pindah posko atau gimana? Gak ada. Kita udah kontrak. Oh iya sih, udah materai, terlanjur gitu ya. Udah bayar juga. Yang pengen ditanyain ini, biasanya kan kalau yang tadi dibilangin bahwa di atas bukitnya itu ada pemakaman kan, pemakaman sesepuh gitu. Nah pas di awal kalian pas kesana, pas survei itu gak dikasih tahu sama warga di situ? Enggak. Jadi Ceritanya kayak yang waktu itu. Jadi ditutupin lah ya. Ya, cuman kesini mereka tuh nyeritain kalau mereka tuh emang kita emang udah tahu di sini tuh ada ini nih. Cuma kayak anjir tahunya pas kita udah di sini. Soalnya gitu. kan kita juga pendatang harusnya harusnya dikejelasin. Ya, seenggaknya kita tahu lah kalau misalkan di situ ada ini, jadi kita bersikapnya ini gitu lebih sopan. Waspada benar waspada. Nah, gitu. cerita selanjutnya gimana nih? Ada kejadian lagi gak? Kan yang pertama itu yang di kontak jailin fisik gitu ya. Temen yang itu tuh yang sering ketempelan kan? Sebenarnya banyak sih beberapa, cuman yang gue inget aja ya. Banyak sebanyak cuman, itu. Banyaknya itu kayak gangguan suara atau yang atau suara, fisik juga. Suara yang gitu-gitu mah udah gak aneh lah ya. Lumrah gitu ya. Saking seringnya tuh. Udah lumrah banget. Nah ternyata rumah ini tuh kan rumah kita sama rumah yang pemiliknya tuh sebelahan. Iya. Rumah ibunya. Nah jadi emang ibunya tuh seringnya tuh tinggal di yang itu yang di tempatin rumah, kita ditempatin sama ibunya. Oh iya. Nah di yang posko kita tuh emang jarang banget ditempatin. Kosong gitu ya. Kayak Udah lama kosong. Cuma buat naruh barang doang. Kalau enggak ada kayak saudara gudang jauh. ya. Iya. Kayak gudang loh. Jadi kan emang otomatis lah ya kalau Ya misalnya kalau tempat tempat kosong kayak yang jarang udah kita ada jelasin sebelumnya orang juga gitu ya. kehidupan. Nah akhirnya kesini. Nah gimana ya, gue tuh orangnya lumayan lempeng ya kalau misalnya di itu. Cuek gitu ya. Maksudnya kayak gak langsung percaya gitu lah kalau misalnya ada orang yang sebelum lo ngerasain sendiri gitu ya cuek. Udah mah gue tuh nggak yang sesensitif orang-orang. Jadi ya udahlah santai gitu. Sebelum gue yang ngalamin sendiri. Nah kesini tuh teman-teman yang cewek kalau misalnya ke kamar mandi banyak kan kayak 3 orang ke kamar mandi, 4 orang malam-malam tuh. Heran kan kayak ada apa sih gitu. Ada apa sih kok banyak kan gini kayak mau tawuran anjir. Nah dari situ anak-anak cowok juga kayak agak ada yang risih juga kan. Kan 3 orang. Nah 3-3-nya tuh risih kalau misalnya setiap cewek-ceweknya nyeritain horor tuh apaan sih anjir kalian, kenapa sih penakut banget. Iya juga. Kayak gitu kayak. Jadi bukan cuma si Nurul doang nih yang digangguin ya. Nah belum yang cowok, yang awalnya tuh cowok-cowok tuh kayak risih gitu kalau misalnya kita nyeritain horor. Apa sih kalian tuh udah dong jangan nyeritain horor terus katanya gitu. Pada risih aja kayak mereka tuh seakan-akan tidak percaya. Ya, apa sih gitu ya. Apa sih nggak penting gitu kalian mau nyeritain yang kayak gitu. Nah akhirnya kesini cewek mah udah pada parno gitu kan, udah pada parno. Nah mungkin gimana ya, karma dari cowok-cowoknya langsung kena kartu. Nah cowok-cowoknya jadi beberapa ada yang ngalamin juga digangguin lah apalah. Gangguinnya kayak gimana, kayak apakah fisik kayak tadi kayak yang si Nurul itu atau lupa lagi, pokoknya dia digangguin yang satu. Nah yang satunya lagi dia mimpi gitu. Oh lewat mimpi. Siang-siang tidur erep-erep tuh mas. Iya, ketindihan ya. Kayak gitu. Nah dari situ cowok-cowoknya mulai percaya dan mulai parno. Sampai ada yang tadinya dia selalu tidur di kamar, mungkin kejadian ketindihannya itu di kamar, dia jadi nggak tidur di kamar. Jadi semuanya kena gitu. Tidur dia jadi pindah tidurnya di ruang tengah gitu. Jadi rame-rame aja gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus gimana lagi ceritanya? Udah gitu yang lainnya sih kayak ada sih 2 orang yang kalau misalnya ke kamar mandi, padahal siang bolong loh ini. Siang bolong. Dia ke kamar mandi wudhu kalau nggak salah. Abis wudhu tuh dia tuh
matanya tuh rabun kan. Iya. Udah ya otomatis dibuka lah kacamatanya. Kacamata, iya. Nah pas dia keluar dari kamar mandi, jadi dapur kita tuh lumayan luas gitu, lumayan luas. Nah si kamar mandinya tuh ada di dapur. Ya. Jadi kalau misalnya keluar dari dapur ngelihat kamar mandi tuh luas gitu kan. Nah pas keluar dari kamar mandi ngelihat ada yang pakai baju putih cewek, gak pakai kerudung, terus rambutnya panjang gitu segini. Padahal di kita semuanya cewek berarti 8 orang ya. 7 orang pakai kerudung, dan kalau misalnya di posko selalu pakai kerudung gak dilepas. Nah ada 1 orang gak pakai kerudung, cuman dia rambutnya pendek segini. Nah dia tuh kan kayak nerka-nerka gitu, siapa gitu kan, rambutnya panjang. Kayak aja dari antara 7 yang kerudung lagi dibuka gitu. Perasaan gak ada yang rambutnya panjang, oh mungkin siapa Temennya, ya temennya. ada yang dibuka. Ya udah akhirnya dia masuk aja ke kamarnya sholat gitu, nggak mikir apa-apa. Terus mungkin pas ngelihat kita semua yang ngumpul nggak ada yang pakai baju putih. Iya. Ya maksudnya siapa dong baju putih daster panjang gitu ngapain gitu lagian kayak gitu. mau umroh. Iya jadi dari situ dia udah mulai terus ada Diceritain juga lah ya. Diceritain selalu kita tuh pas kalau misalnya sebelum tidur ada Yang sharing gitu. cerita sharing Pasti ada. Jadi- sharing hantu. Jadi setiap harinya itu ada aja gitu gangguan. Ada aja, heran banget. Meskipun kayak misalkan nggak selalu diliatin kan. Nggak selalu, cuman ada aja. Cuman ada aja kayak misalkan berupa suara. atau apa. Cuman alhamdulillahnya gue nggak pernah ngalamin.